Kali ini kita coba analisa 10 saham yang bagus dan murah yuk Sobat Invest. Kriteria yang digunakan dapat dilihat pada gambar di atas ya. Dan jika ada pertanyaan itu pakai aplikasi apa? Aplikasi screening saham yang digunakan dari Stockbit Sekuritas yang Sobat Invest dapat lihat pada video cara screening saham dividen. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan. Saham pertama ada Astra International dengan kode sahamnya ASI. Valuasi PBV saat video ini dibuat ada di angka 0,87 kali dan valuasi price to earning ratio ada di angka 5,71 kali. Kinerja laba operasional saham ASI di kuartal ke-1 tahun 2025 di atas 9,2 triliun rupiah, dan dari laba bersih kuartal yang sama tercatat sebesar 6,9 triliun rupiah. Mengapa mengetahui jumlah laba operasional atau biasa disebut operating profit itu penting? Supaya kita dapat menilai laba bersih yang tercatat itu benar disumbang dari operasionalnya atau jangan-jangan disumbang dari pendapatan lainnya. Seperti contohnya perusahaan menjual aset yang dimiliki dan bisa juga karena ada aktivitas pendanaan. Saham ASI rutin bagi dividen 2 kali dalam periode 1 tahun laba bersih, yaitu ada dividen interim dan dividen final. Dividen interim biasanya dibagikan pada saat periode kinerja berlangsung atau di pertengahan tahun kuartal kedua atau kuartal ketiga. Dan dividen final biasanya dibagikan setelah hasil pembukuan kinerja laba bersih periode 1 tahun telah selesai, biasanya di tahun selanjutnya. Rata-rata dividen yield dalam 3 tahun terakhir ada di angka 8,6% dan rata-rata 5 tahun terakhir di angka 6,2%. Di tahun ini saham ASI telah membagikan 2 kali dividen dengan yield di atas 8% Sobat Invest, dari data EPS di atas. Terlihat payout rasio dividen yang dibagikan ada di rentang 45% sampai dengan 89% dari laba bersihnya. Saham-saham dari Astra Group memang terkenal konsisten bagi dividen Sobat Invest. Dari segi broker sumari terlihat investor asing rutin menjual saham ASI di harga rata-rata 4.800 per lembar. Tetapi jika kita tarik data akumulasi sejak 17 Juli 2024 terlihat net buy masih lebih besar dibandingkan net sell investor asing. Dengan rata-rata pembelian di harga 4.850 sampai 4.880 per lembar. Dari chart kita lihat indikator foreign flow menunjukkan tekanan jual sebelum dividen final dibagikan di akhir bulan Mei. Area harga 4.520 cukup krusial untuk menjaga momentum saat ini. Perhatikan bila terjadi penembusan area tersebut dan kembali ke atas harga 4.520 bisa jadi ada momentum kelanjutan naik. Namun hati-hati karena saham ASI masih cenderung downtrend sejak tahun 2022. Saham kedua ada Bank BNI atau saham BBNI. Price to book value saham BNI ada di angka PBV 1 saat ini dan P rasionya ada di angka 7,8 kali. Operating profit atau laba operasional perusahaan mencatatkan nilai sebesar 6,5 triliun rupiah dengan net income-nya sebesar 5,38 triliun rupiah. Saham BBNI rutin bagi dividen 1 kali setiap tahunnya. Dan di tahun 2025 ini dividen yang dibagikan dari laba bersih 2025 menghasilkan yield sekitar 8,3%, yang mana rata-rata dividen yield 3 tahun terakhirnya di 4% dan 5 tahun terakhir di angka 3,3%. Alasan kenapa dividen BBNI meningkat itu terlihat dari dividen payout rasionya di tahun ini, yang mana payout rasio meningkat menjadi 64% dari sebelumnya konsisten di bawah dividen payout rasio 50%. Akhir-akhir ini saham BUMN memang banyak meningkat. Saat ini posisi harga saham BBNI sedang dalam fase sideways pasca downtrend yang cukup kencang sejak tahun 2024. Beberapa hari kebelakang terlihat membentuk zona atau area konsolidasi diikuti dengan akumulasi investor asing beberapa minggu terakhir di harga rata-rata 4.200 dan 4.400 per lembar. Jika kita lihat sejak penurunan menggunakan indikator volume profile. Terlihat di sini selling pressure atau tekanan jual terbesarnya ada di area harga 4.000 sampai 4.300 Sobat Invest. Bisa jadi jika menyentuh area harga tersebut jika tidak ada sentimen yang sangat buruk di saham BBNI, akan ada potensi pembelian lanjutan dari market yang belum sempat masuk dari kenaikan saat ini. Disclaimer oke. Ketiga ada saham UNTR atau United Tractors yang mana masih anak perusahaan dari Astra Group.
Valuasi PBV saat ini ada di angka 0,83 dan price to earning rasionya di 4,46 kali, yang mana ini sudah cukup rendah. Laba operasional perusahaan sebesar 5,4 triliun rupiah yang menghasilkan net income atau laba bersihnya sebesar 3,18 triliun rupiah. Dan secara Q on Q dan juga laba bersih tahunan terlihat menurun sejak tahun 2023. Saham UNTR rutin bagi dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dividen interim dan dividen final. Dividen yield dari laba bersih tahun 2024 sebesar 9,8% dan rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 14% dan rata-rata 5 tahunnya sebesar 9,0%. Secara yield memang menurun karena kinerja emiten batubara kompak menurun setelah kenaikannya di tahun 2022 dan 2023. Dari segi payout rasio terlihat perusahaan meningkatkannya di tahun ini dengan payout sebesar 62% dibandingkan sebelumnya di angka 42%. Dan sempat membagikan dividen jumbo dengan payout rasio di atas 100%. Dari daily chart saham UNTR masih menunjukkan downtrend dalam beberapa bulan kebelakang, ditambah juga pasca pembagian dividen yang memunculkan gap down harga sahamnya. Jika melihat harga rata-rata distribusi investor asing ada di area 22.000 per lembar sampai 22.400 per lembar, yang mana ada di atas area harga saat ini. Keempat, ada saham Medco Energi atau kode saham MEDC. Valuasi PBV saat ini ada di angka 0,92 dan valuasi P rasio ada di angka 5,4 kali. Tetapi dari data yang ada di Stockbit saham ini belum terdapat data laba bersih kuartal ke-1 tahun 2025-nya Sobat Invest. Jika kita bandingkan secara year to year tahun 2024 dan 2023 terlihat mencatatkan pertumbuhan tipis setelah puncak kinerja laba bersihnya di tahun 2023. Saham MEDC rutin bagi dividen sebanyak 2 kali dalam periode laba 1 tahunnya. Dari laba bersih tahun 2024 saham ini baru membagikan dividen interim sebanyak 1 kali, yang berarti sekitar bulan Juni kemungkinan besar akan membagikan dividen finalnya nih Sobat Invest. Menariknya saham ini membagikan dividen dengan payout rasio yang cukup rendah yaitu di bawah 25% dari laba 2 tahun terakhirnya. Memang secara dividen yield cukup kecil, rata-ratanya 3 tahun terakhir ada di angka 2,5%. Tetapi potensi payout rasio yang di bawah 25% dapat menjadi pertimbangan tersendiri di saat emiten mampu mencatatkan kinerja bagus. Dari daily chart MEDC terlihat rebound kenaikan saat ini sudah cukup tinggi ya Sobat Invest. Dari volume profile pun terlihat data volume dari penurunan sebelumnya telah tercapai di area harga 1250 sampai 1350. Dari jangka pendek memang terlihat downtrend. Tetapi jika kita tandai fase kenaikan harga pada tahun 2023 yang mana mencapai rebound tertingginya, saat ini saham MEDC berhasil rebound dari area harga tersebut. Akumulasi di kenaikan saat ini didominasi oleh broker lokal dengan kode OD rata-rata pembeliannya di harga 982 per lembar, yang mana ini sudah cukup jauh dari harga saat ini. Jika melihat average broker lainnya ada di atas harga 1000 per lembar. Yang berarti momentum kenaikan ini akan terjaga selama rentang harga MEDC berada di atas 1000 per lembar. Disclaimer ya Sobat Invest. Masih ada 8 saham lainnya nih Sobat Invest. Setelah saya lihat ada 12 saham yang layak untuk dianalisa dan diperhatikan lebih lanjut. Untuk histori dividen dan payout rasio, Sobat Invest sepertinya dapat melihat sendiri di bagian Keystat setiap perusahaannya ya. Kita coba bahas dari segi teknikalnya saja untuk Sobat Invest. Sebelumnya disclaimer lagi ya, dan juga do your own research. Jangan telan mentah-mentah analisa dari saya, hihi. Untuk saham BNGA kurang lebihnya seperti ini Sobat Invest. Untuk saham JSMR kurang lebih seperti ini. Untuk saham ITMG kurang lebihnya dari view chart weekly atau mingguan. Karena sahamnya cyclical banget nih Sobat Invest. Di saat tren harga turun akan cenderung turun terus. Di saat uptrend diikuti kinerja bagus akan cenderung naik terus sampai pada saat kinerja perusahaan mulai menurun. Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.